adab bertetangga. Dan adab ini yang semestinya kalau dilakukan setiap orang dalam kehidupan sehariannya mendapatkan kebahagiaan tadi. Yang pertama adalah mencintai tetangga sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak akan dikatakan beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Untuk itu, adab yang pertama ini kalau kita lakukan, ini akan membuahkan kondisi yang baik di lingkungan kita. Apa contohnya? Kita mencintai tetangga sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Contohnya sederhana, misalnya gini. Kalau misalnya diri kita ini tidak suka untuk dijahili sama orang, maka mestinya kita nggak mungkin menjahili sama orang lain, ya kan? Karena kita nggak suka kalau misalnya kita ini dipukul sama orang, maka kita jangan mukul sama orang lain, ya kan? Karena kita saja kalau dipukul orang itu kita sakit hati. Sebaliknya orang itu juga punya perasaan, kalau kita lukai, kalau kita pukul, dia juga akan sakit hati dengan kita, ya kan? Nah, tetangga kita juga sama. Kalau kemudian kita berbuat buruk kepadanya, ya otomatis dia sakit hati dan seterusnya. Nah, maka mencintai tetangga sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah tidak menyakiti dan mengganggu tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak pernah nyaman dengan perbuatan tetangganya, ya. Barang siapa yang tetangganya tidak pernah nyaman dengan perbuatannya, itu hakikatnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu enggak boleh menyakiti tetangga, baik dengan perbuatan misalnya, ya. Perbuatannya usil aja, ya. Tetangga misalnya rumahnya dilempari misalnya, ya. Tetangganya digedor pintunya digedor-gedor terus, ya. Ini mengganggu tetangga dengan perbuatan kita. Misalnya kita nyetel musik-musik keras gitu, ya. Tetangga kita terganggu, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang istirahat, kita ganggu dengan perbuatan kita. Ini termasuk orang yang mengganggu tetangga, yang enggak nyaman tetangga kita dengan perbuatan kita. Termasuk misalnya boleh enggak misalnya kita nyetel murotal Quran, kuwenceng gitu, ya, dengan niatan ini bagian dari dakwah, ya, disetel kuwenceng, ya, supaya tetangga kita mendengar lantunan ayat Quran ini, daripada dia tiap hari dia dengar dangdutan, sudah tak dahulu nyetel murotal yang kencang. Tetangganya nggak mau kalah, dangdutannya lebih kencang lagi misalnya gitu. Nah, seru, ya, ini saut-sautan jadinya. Nah, kalaulah kemudian yang kita setel hal-hal yang baik, misalnya murotal atau mungkin nyetel ngaji, ya, kajian misalnya, lihat di TV tertentu kemudian acara kajian setel keras, ya, kapan lagi mendakwai tetangga? Inilah saatnya berdakwah kepada tetangga misalnya gitu, ya. Tapi mengganggu, mungkin sedang istirahat, mungkin sedang tidak nyaman dalam kondisi di rumahnya, terganggu dengan perbuatan kita tadi. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bagian dari orang yang beriman. Untuk itu niatan baik itu tidak cukup, ya. Kita lihat kondisinya. Mendengar Al-Quran, menyetel Al-Quran murotal itu baik, kita dengarkan baik. Tapi kalau kebaikan ini bisa mengganggu tetangga kita, ini menyebabkan hal yang tidak baik gitu. Sebagaimana dalam misalnya bab sholat gitu, ya. Baca Quran itu baik, tapi kalau misalnya kita membaca Quran di samping orang yang sedang sholat, mengganggu orang yang sedang sholat, maka ini jadi tidak baik.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau kita membaca Al-Quran di samping kita ada orang yang sedang sholat, maka pelankanlah bacaan Quran kita, atau mungkin kita ambil jarak sehingga tidak mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan orang yang sedang sholat tadi. Apalagi misalnya setiap hari yang kita putar misalnya tadi ya musik-musik yang sangat keras, tetangga kita terganggu dan seterusnya ya. Maka ini mengganggu tetangga dengan perbuatan. Termasuk kita tidak dibolehkan mengganggu tetangga kita dengan ucapan-ucapan kita. Misalnya kita jelek-jelekkan tetangga kita, Pak, jangan temani Pak tetangga ini Pak, dia kayak gini. Padahal dia nggak berlaku apa-apa. Maka ini menyakiti tetangga dengan ucapan. Menyakiti tetangga dengan ucapan kita ejek tetangga kita, Pak, kulit kok ireng ngono Pak, misalnya gitu ya. Dia sakit hati. Maka nanti kan ada adab ya, kita nggak boleh menyebut aib seseorang, ya, nggak boleh. Ini dengan ucapan ini kemudian dia merasa tersinggung, kemudian merasa sakit hati gara-gara ucapan kita. Nah ini tentu tidak dibolehkan. Misalnya kita ejek tetangga kita, wong kok koyok ngono, eleke, urip pisan gitu misalnya. Nah, ini kan ejek orang ya, nggak boleh seperti itu. Nah, maka di antara adab kita kepada tetangga tidak boleh menyakiti tetangga dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita nggak boleh. Termasuk misalnya ketika rumah kita ya ada yang mengganggu kenyamanan rumah tetangga kita, maka kitalah yang harus cepat-cepat untuk menyingkirkan halangan-halangan tersebut. Misalnya rumah kita ini terasnya mungkin agak nyebrang ke rumah tetangga. Setiap kali hujan airnya masuk ke rumah tetangga kita. Ini juga bisa jadi tidak nyaman tetangga kita dengan kondisi tersebut. Kalau dia tidak nyaman dan terus-terus menyerasakan ketidaknyamanannya, maka hakikatnya kita sudah berbuat buruk kepada tetangga. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah tidak mengganggu tetangganya. Jadi tidak boleh mengganggu tetangga. Berikutnya yang ketiga, sebaliknya kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, ketika mungkin tetangga kita butuh bantuan, ya kita bantu. Ketika tetangga kita mungkin anaknya ada yang sakit, ya kita bantu sebisa mungkin yang kita bisa bantu. Ketika tetangga kita dalam kondisi sakit, kita jenguk ke rumahnya. Maka nanti ada adab-adab berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Kita dianjurkan dan pahalanya besar ya menjenguk orang sakit. Ya, di antara adab misalnya kalau kita ada tetangga yang sakit, kita jenguk. Ya kalau memungkinkan misalnya kita bawa hadiah, kita bawa oleh-oleh, kita berikan, dan ini bagian dari adab kita berbuat baik kepada tetangga. Kemudian kalau memang tetangga ini sakit, hibur dengan perkataan-perkataan yang membesarkan jiwanya. Ketika dia sakit, Pak sabar nggih, insyaallah ini menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa jenengan. Ini kan bisa membesarkan hati orang yang sakit. Jangan sampai kemudian tetangga sakit diweden-wedeni. Pak koyo gak suwe Pak umurin jenengan. Ini kan bisa memperkecil hati, bisa kemudian merasa sedih gitu kan. Enggak seperti itu ya tentunya ya. Ada tetangganya sakit di rumah dijenguk. Bagus ya menjenguk, bagus gitu. Tapi kemudian yang dikatakan kata-kata yang menyedihkan ya. Pak, firasat itu kok gak suwe Pak jenengan Pak gitu. Saya kemarin punya tetangga sama Pak kayak penyakitnya kayak nggak lama Pak langsung mati Pak gitu saya. Ini bukan tambah membesarkan hati gitu ya, tambah nanti menjadikan sedih ya. Maka ada adab.
Kalau kita menjenguk tetangga yang sedang sakit, dan ini bagian dari berbuat baik kepada kita kepada tetangga, sekedarnya saja ya menjenguk menjenguk orang sakit itu. Kita datang, kita doakan, kita besarkan hatinya supaya sabar dan seterusnya, cukup. Nggak usah berlama-lama. Kenapa? Kalau berlama-lama mengganggu, dia butuh istirahat, dia butuh waktu tenang. Kalau kita terus ajak ngobrol ya, ini nanti tambah mengganggu, sekedarnya saja. Ini bagian berbuat baik kita kepada tetangga. Termasuk nanti berbuat baik kepada tetangga ini diantaranya adalah kita mengucapkan selamat. Kalau memang tetangga kita ada rizki yang didapatkan, ada tetangga kita misalnya bisa beli motor, kita katakan selamat ya Pak, mudah-mudahan berkah motornya. Ada tetangga mungkin yang baru beli rumah, kita ucapkan selamat sebagai bentuk kegembiraan ya atas apa yang Allah karuniakan kepadanya. Kita katakan selamat ya Pak ya, sudah beli rumah baru, semoga berkah rumahnya. Tetangga beli motor baru, mobil baru, kita sampaikan selamat ya Pak, mudah-mudahan berkah mobilnya. Jangan sampai kemudian tetangga kita punya mobil baru, punya rumah baru, punya barang baru, kita yang hasad, merasa iri hati, dengki kepada tetangga ini supaya cepat-cepat hilang barangnya dan seterusnya ya. Ini tentu hasad, nggak boleh ya. Maka ucapan selamat ini menunjukkan akan bentuk berbuat baiknya kita kepada tetangga. Jangan sampai kemudian tetangganya punya barang baru dirasani terus, oh ana sing anyar meneh, konti meneh duwike dan seterusnya gitu. Wah, ini pasti tetangga ini punya tuyul ini ya, tiap hari punya uang baru, punya barang baru. Nah, ini nggak boleh ya, bersuudzon ya, nggak boleh. Apalagi misalnya penyakit iri, hasad ini sampai kemudian betul-betul menjadikan orang tadi sakit. Orang hasad itu kan repot ya, orang hasad itu. Orang hasad itu kan senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu hasad. Tetangganya beli mobil baru, orang lain senang, dia tambah susah. Iya kan? Ini hasad. Sebaliknya kalau orang lain celaka, orang lain kena musibah, gembira. Ini kan nggak sewajarnya sikap seorang mukmin ya. Hasad ini bahaya. Untuk itu orang hasad itu biasanya sakit-sakitan. Iya kan? Biasanya orang hasad itu karena nggak suka melihat orang lain bahagia, itu sering kena penyakit gitu ya, sering mudah sakit biasanya. Ada tetangganya bisa beli motor baru, dia langsung batuk pilek flu gitu ya. Karena mikir ini kok tetangga saya gampang sekali ya punya ini, kok saya nggak bisa, ngenes dia gitu ya, akhirnya sakit. Giliran masuk ke rumah sakit, lihat tetangganya bawa mobil baru, tambah gitu ya, tambah koma gitu ya, tambah kritis. Jadi orang hasad itu penyakit ya, dan nanti penyakit hati itu sampai ke fisik. Maka berbuat baik kepada tetangga, nggak boleh kita punya hasad dengan tetangga. Dan supaya hasad ini hilang, ucapan selamat ini yang menyebabkan kita terbebas dari penyakit hasad tadi. Kita ucapkan selamat Pak, sudah Allah karuniakan dengan bisa beli mobil baru dan seterusnya. Berikutnya, di antara berbuat baik kepada tetangga adalah adab kepada tetangga adalah berbuat baik dengan tetangga yang lebih dekat. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, manakah yang paling berhak aku berikan hadiah? Maka Nabi SAW menjawab, ila aqrabihi minka baban, atau ila aqrabihi minki baban. Yang paling berhak engkau berikan hadiah wahai Aisyah adalah orang yang paling dekat jarak pintunya dengan rumahmu. Maknanya orang yang tetangga yang paling dekat dengan kita, itulah yang paling berhak untuk kita berikan hadiah. Orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik dengannya adalah orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Kenapa demikian? Karena yang tahu akan keseharian kita, yang tahu akan kondisi kita, tetangga yang dekat dengan kita. Kita keluar rumah bawa makanan, yang tentu yang lebih tahu adalah tetangga yang dekat dengan kita, yang pintunya dekat rumah dengan kita.
kita masuk rumah, habis pulang kerja masuk rumah, bawa jajan, bawa tentengan gitu ya. Tentu yang paling tahu akan apa yang kita lakukan tetangga yang dekat rumah. Coba bisa kebayang ya, bagaimana perasaan tetangga itu. Setiap hari kita masuk rumah bawa jajan, hari ini bawa donat, besok bawa apa, besok bawa apa. Itu tetangga itu kalau nggak dikasih, nggak dibuat, nggak dikasih hadiah, nggak dibagi, itu kira-kira ngersul atau tidak? Siapa mau dilet-let titok gak tahu DKI kan gitu ya. Maka kalaulah kita punya hadiah untuk tetangga yang mungkin tidak semua bisa kita berikan, maka afdolnya berikan kepada tetangga yang rumahnya dekat dengan kita, yang lebih dekat dengan kita. Kalaulah kita beri yang dekat, yang jauh nggak kelihatan sehingga tidak merasa dikecewakan oleh perbuatan kita ya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika bertanya siapa yang paling berhak untuk diberikan hadiah, adalah tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengannya. Kemudian di antara hal yang menjadi adab dalam kita bertetangga adalah mengetahui kondisi tetangga. Bahkan Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah satu di antara kalian saat malam hari datang dalam kondisi dia kenyang, sementara tetangganya dalam kondisi kelaparan. Ya. Maka ini pentingnya kita mengetahui kondisi tetangga. Oh, tetangga kita ini bisa makan atau tidak? Bagaimana kondisi anak-anaknya? Sekolah bisa nyaman atau bisa terpenuhi kebutuhannya atau tidak? Maka kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk mengetahui kondisi tetangga. Tentu tidak hanya mengetahui saja, sampai kemudian kita bantu. Kalau memang ada tetangga yang kurang, ya mungkin butuh dana, butuh makan, dan tidak ada uang untuk beli makanan, ya kita bantu. Nah, jangan sampai kemudian tadi ada tetangganya yang kelaparan, tetangganya dalam kondisi malam hari bisa kenyang, bisa tidur nyenyak, ya tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Ini tentu tidak dibolehkan. Bahkan Nabi SAW mengisyaratkan ini bagian dari keimanan seseorang. Tidak dikatakan beriman seseorang dalam kondisi dia kenyang di malam hari, dalam kondisi bisa nyenyak tidur di malam hari, sementara kondisi tetangganya kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ini bagian dari tidak adanya iman dalam diri seseorang. Tetapi jemaah dirahmati Allah, adab untuk kita mengetahui kondisi tetangga ini tidak serta-merta terus kita ini mencari tahu terus kondisi tetangga kita ya. Kayak terus misalnya dipantau terus 24 jam gitu ya. Selalu ingin tahu kondisi tetangga kita, ini juga menjadi hal yang tidak baik. Ya, selalu dicari kabarnya. Dalam artian supaya tahu detail, lebih detail. Tentu tidak seperti itu. Ya. Pengen tahu apa yang dilakukan tetangga. Oh, sekarang di mana ya dia ya? Jam sekian kemana ya dia? Kira-kira di rumah sama siapa ya? Tentu tidak seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kemudian kita ketahui adalah hal yang sifatnya umum, dan kalaulah kemudian ada kekurangan bisa kita bantu. Kemudian ini ya, bangunan rumah kita tidak boleh mengganggu tetangga. Ya, tadi misalnya kita punya teras rumah, yang kalau teras rumah ini ternyata kok mengganggu tetangga rumah kita, maka ini hakikatnya tanggung jawab kita untuk merapikannya. Ya, demikian pula hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi, la yamna ahadukum jarahu ayyariza khosabatan fi jidarihi. Janganlah salah satu di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding atau temboknya. Ya, maknanya tidak mengganggu bangunan rumah kita, tidak mengganggu bangunan tetangga kita. Bahkan nanti dalam bab jual beli ya, misalnya kita punya rumah atau mungkin kita punya barang yang hendak kita jual, orang yang paling berhak untuk kita tawari terlebih dahulu adalah tetangga kiri kanan kita. Misalnya kita mau jual rumah kita, sebelum kita tawarkan ke orang lain, sebelum kita upload di media sosial untuk misalnya kita jual ya, maka yang paling berhak untuk kita tawari dulu adalah tetangga kiri kanan kita. Terlepas dia mau beli atau tidak, tapi inilah adabnya. Kita tawarkan terlebih dahulu, Pak, ini saya mau jual rumah saya.
Monggo, mungkin ada yang mau beli silakan. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa, nanti baru dijual ke yang lain. Punya motor, ya, punya mobil misalnya. Ketika kita hendak menjualnya, orang yang paling berhak untuk kita tawari dulu adalah tetangga kiri kanan kita. Jangan sampai, ya, tetangga kita nggak tahu, padahal kita sudah publikasi kemana-mana. Ternyata ini tetangganya sendiri yang jual gitu ya, nggak tahu. Nah, untuk itu ditawarkan dulu kepada tetangga. Kemudian di antara adab kepada tetangga adalah memberi makanan kepada tetangga. Dan memberi makan, traktir orang makanan itu amalan yang besar sekali pahalanya ya. Bukan hal yang sepele. Traktir orang, memberi makan orang itu bukan hal yang sepele. Ini pahalanya besar. Dalam bab bertetangga, sampai kita dianjurkan untuk memperbanyak makanan kalau seseorang masak supaya bisa dibagikan kepada tetangga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak sayur atau daging yang ada kuahnya, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan berilah tetanggamu. Jadi terutama untuk ibu-ibu ya, bagi para istri yang sedang masak, ya terutama masak yang ada kuah-kuahnya, ini perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Bisa membagi dengan tetangga. Tapi ya jangan terus kuah tok sing akeh. Dagingnya apa enggak ada. Ya, mananya ya imbang lah gitu ya. Nah, jadi isyarat untuk memperbanyak kuah ini supaya kita bisa berbagi. Kenapa demikian, jamaah yang terhormati Allah? Karena tadi orang yang paling tahu akan apa yang kita masak tetangga kita. Coba, yang namanya orang masak itu pasti keluar baunya, ya kan? Masa tetangga ini tiap hari cuma dikasih bau terus tiap hari kan gitu ya. Hari ini masak sate, baunya kemana-mana. Besok masak apa misalnya ya, ikan asin ya, baunya tambah kemana-mana. Tiap hari hanya dikasih bau saja, nggak pernah dikasih makanannya. Maka Nabi memerintahkan fa'aksir ma'aha, perbanyaklah airnya. Ini kalau masakan yang ada kuahnya. Kalau masakan yang lainnya perbanyak. Kemudian bisa berbagi dengan tetangga. Kemudian ini ada kebiasaan yang kurang baik. Setiap kali masak, ini ngapunten ya, biasanya ibu-ibu ini ya, setiap kali masak apa itu difoto, diupload ya, dijadikan status, terus dibuka sama orang lain, dibaca sama orang lain. Kira-kira orang yang membuka postingan makan tuh kira-kira melet atau tidak? Terus nggak ngasih gitu, kira-kira terus apa nggak menjadi orang sakit hati dengan cara itu? Atau mungkin ya sedang makan di warung makan, diupload sedang makan di warung ini, ditampakkan makanannya bakso atau apa misalnya ya. Orang lain ketika melihat itu kira-kira kan juga pengen kan dibagi. Kita itu diperintahkan untuk berbagi makanan, bukan berbagi foto sedang makan, iya kan? Kita ini diperintahkan untuk banyak berbagi makanan, bersedekah makanan, wa'at imut to'am, berikanlah makan kepada orang lain, berikanlah sedekah makanan untuk orang lain. Tidak diperintahkan untuk mengupload sedang makan atau foto makanan yang kita sedang makan, enggak. Ya sudahlah, kalau emang nggak bisa ngasih orang, jangan sampai kemudian kita ini menjadikan orang lain pengen gitu ya. Sudah cukup kita saja. Kalau emang nggak bisa berbagi. Gitu. Nah, untuk itu kita diperintahkan untuk berbagi makanan kepada tetangga. Kemudian tadi di antara adab kita dengan tetangga adalah ikut merasakan dalam kondisi senang maupun sedih. Kalaulah memang tetangga kita ada yang sakit, kita ikut merasa sedih. Pak, kita juga sedih kalau jenengan sakit ya, semoga lekas sembuh. Jadi ikut merasakan kesedihan tetangga kita. Ketika tetangga kita misalnya ada yang meninggal, kita ikut berbelasungkawa, ikut kemudian berduka cita akan wafatnya tetangga. Jangan sampai tadi ada tetangganya meninggal dia tambah senang gitu ya.
Ini tidak sesuai. Kemudian di antaranya juga adalah menanyakan kehadirannya apabila dia tidak ada. Misalnya pas sedang kumpul, ya, atau mungkin pas acara warga, acara warga, tiba-tiba ada seorang tetangga yang tidak hadir. Bagian dari adab kita terhadap tetangga adalah kita tanyakan keberadaannya. Pak, ini di mana nggih? Si fulan ini di mana ya? Ini bagian dari perhatian kita kepada tetangga. Kemudian hendaknya sesekali kita undang mereka untuk datang ke rumah kita. Maka sebenarnya ada tradisi yang baik ya di tengah masyarakat kita itu untuk mempersilahkan orang yang sedang lewat atau mungkin tetangga kita yang lewat di rumah kita, kita persilakan untuk mampir ke rumah kita. Pak, monggo Pak mampir. Meskipun ini kadang-kadang sekedar nopo basa-basi gitu ya. Pada dasarnya hakikatnya tidak hanya sekedar untuk niat itu, betul-betul supaya tetangga kita hadir di rumah kita. Kita persilakan. Dan ini tentu tadi untuk menunjukkan kasih sayang antara tetangga satu dengan yang lain, ya. Nah, ini bukti akan berbuat baiknya kita kepada tetangga. Demikian pula adab kita dalam bertetangga adalah sabar atas perilaku buruk tetangga kita. Kalaulah kita sudah berbuat baik dengan tetangga, tiba-tiba tetangga kita ini berbuat buruk dengan kita, terus menjelek-jelekan kita, maka kita bersabar. Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih artinya, ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang Nabi sebutkan adalah seseorang yang memiliki tetangga, kemudian dia disakiti atau diganggu oleh tetangganya tadi, namun dia bersabar atas gangguan tersebut hingga keduanya dipisah, boleh dengan kematian atau dengan kondisi keberangkatan orang tersebut. Maka di antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang yang sabar dengan gangguan tetangganya, musibah atau dalam kondisi gangguan yang dilakukan oleh tetangganya, dan dia bersabar. Akhirnya dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu ini ada kisah dahulu ya. Dahulu yang namanya rumah masih sifatnya tingkat-tingkat ya. Sehingga ada yang kemudian orang tinggal di rumah, kemudian ada tinggal di atas. Ada seorang yang kemudian seorang muslim ketika tinggal di bawah ya, dan di atasnya ini adalah rumah tetangganya. Pada saat itu rumah tetangga yang di atas ini ada yang bocor. Ya, ada yang bocor. Kemudian namanya bocor, airnya mengganggu orang yang tinggal di bawahnya. Terus ini terjadi ya. Kebetulan yang tinggal di atas ini adalah orang kafir, orang yang belum masuk Islam. Yang di bawah seorang muslim, dengan sabarnya dia punya tetangga seperti itu. Sampai kemudian suatu hari tetangga yang kafir yang di atas itu mengetahui bahwasanya ada air yang menetes atau air yang bocor yang menetes yang mengganggu tetangga muslim yang ada di bawah ini. Dan semenjak itulah dia baru tahu, sepanjang waktu itu dia baru tahu ternyata selama ini dia sudah menyakiti tetangga yang ada di bawahnya. Tapi dia tidak mengkomplainnya, dia tidak marah-marah dan seterusnya. Maka melihat akhlak yang luhur dari seorang muslim tadi, orang yang awalnya kafir itu kemudian masuk ke dalam Islam. Karena melihat akhlak yang mulia dari seorang muslim dalam hal masalah bertetangga gitu. Nah, tentu bersabar ya dengan kondisi perilaku buruk tetangga. Kemudian menasihati tetangga jika memang diminta, karena memang tetangga orang yang sangat dekat sehingga kadang-kadang butuh curhat ya, terutama untuk ibu-ibu biasanya sama wanita kadang curhat. Ya, kadang-kadang juga minta nasihat, minta masukan-masukan yang baik supaya bisa mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Nah, kalau memang kita diminta nasihat, kita nasihati. Tapi perlu ingat, jangan menjadikan kesempatan ketika ada tetangga yang minta nasihat kepada kita, kemudian kita ceramai dia habis-habisan. Ya kan? Awalnya dia minta nasihat, Pak, tolong nasihati saya ya, saya punya masalah gini kayak gini. Kita ceramai seolah-olah kita adalah orang yang paling benar gitu ya. Mengatakan, Pak, dasar jenengan ini memang kayak gini-gini Pak gitu ya. Dan nasihati, tapi dengan nada seperti ini tidak dibolehkan. Sekedarnya saja, ya, nasihat kebaikan untuk orang tersebut. Nah, baik jemaah yang dirahmati Allah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya beberapa poin ya tentang adab-adab ketika
kita bertetangga, dan pasti kita akan hidup bertetangga dengan orang lain ya. Kalaulah mungkin belum punya rumah pribadi, punya rumah yang sudah dimiliki sendiri, suatu saat nanti juga akan punya, dan kita akan bertetangga. Maka inilah adab-adab yang diajarkan Nabi ketika kita bertetangga dengan orang lain.